Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrinaldi, NIM 17133031, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh Ibu tentang siklus akuntansi. Baiklah, langsung saja pada soal 31, perlengkapan yang tersisa 400.000. Ya, perlengkapan, kemudian perlengkapan debit 600 dan kredit 600. Kemudian biaya penyusutan peralatan 5.000. Biaya penyusutan peralatan 5.000 pada debit dan akumulasi penyusutan peralatan 5.000 pada kredit. Kemudian sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Biaya sewa 300.000, sewa dibayar di muka 300.000 pada kredit. Kemudian beban gaji harus dibayar sebesar 1.500.000. Beban gaji 1.500.000 pada debit, utang gaji 1.500.000 pada kredit. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Utang. Pendapatan yang masih diterima sebesar 4 juta pada debit, kemudian pendapatan jasa pada 4 juta pada kredit. Dan jurnal penulisan ini kita posting juga ke buku besar. Jelas seperti ini. Nah, perlengkapan penyesuaian sebesar 600.000. Perlengkapan 600.000 itu. Itu saldo pada debit 400.000. Selanjutnya sewa bayar di muka nomor akun 113. Pada tanggal 1 Desember 2019 bayar sewa sebesar 900.000 pada debit, saldo 900.000 pada debit. Kemudian penyesuaiannya bayar sewa 300.000. 1.000 penyesuaian 300.000 pada kredit. Kemudian saldo 600.000. Nama pendapatan yang masih harus terima nomor akun 114. 31 Desember 2019 penyesuaian. Pendapatan yang masih harus terima 4 juta. Selanjutnya, nama akun peralatan nomor akun 121 Desember 2019 tanggal 2 pembelian peralatan sebesar 30 juta, saldo 30 juta. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan nomor akun 122 Desember 2019 tanggal 31 penyesuaian sebesar 5.000 pada debit. Kemudian Selanjutnya utang usaha nomor akun 211. Pembelian peralatan pada tanggal 2 sebesar 15 juta pada kredit dan saldo 15 juta. Nama akun utang gaji nomor akun 212. Penyesuaian 1.500.000 pada kredit, kemudian kembali 1.500 pada debit, jadilah 0 gitu. Selanjutnya itu jurnal kembali sih. Kita posting juga ke buku besar. Modal Amir nomor akun 311. Tanggal 1 Desember 2019, setoran awal 25 juta pada kredit dan saldo 25 juta. Kemudian ini kurang. Selanjutnya nama akun Ikhtisar Laba Rugi 312. Menutup beban 5.905.000 pada debit dan saldo 5.905.000. Menutup pendapatan kredit 9 juta pada kredit 3.095.000. Kemudian menutup laba 3.095.000 pada debit dan pada saldo habis. Nama akun pendapatan jasa nomor akun 411. Menerima pendapatan sebesar 5 juta, saldo 5 juta, penyesuaian 4 juta, kredit 9 juta, kemudian penutup, posting juga kan. Penutup. Pendapatan jasa 9 juta. Kemudian 4 juta pada debit, kemudian saldo 0. Kemudian pembalik pada 2020 tanggal 1 Januari 4 juta
pada debit dan saldo 4 juta pada debit. Kemudian beban gaji. Nomor akun 611 Desember 2019 bayar gaji 3 juta pada debit, saldo 3 juta pada debit, penyesuaian 1.500 pada debit, saldo 4.500.000, penutup 4.500.000. Kemudian 2021 Januari pembalik 1.500, kredit 1.500. Kemudian beban listrik air telepon 10 Desember 2019 debit 500, saldo 500, penutup kredit 500, habis. Kemudian nama akun beban perlengkapan, nomor akun 613, penyesuaian 600.000 pada debit, saldo 600.000 pada debit, kemudian penutup 600.000 udah kredit dan habis pada debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan, penyesuaian 5.000 pada debit, saldo 5.000, penutup 5.000 udah kredit. Beban sewa, penyesuaian 300 pada saldo debit 300, penutup 300 per kredit dan habis. Selanjutnya ini neraca saldo. Ini kas 9.600.000, ini 9.600.000, kita posting semuanya ke sini. Kemudian kemudian perlengkap ini Sultan Amir neraca saldo per 31 Desember 2019 pada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nomor akun 111 kas pada debit 9.600.000, nomor akun 112 perlengkapan pada debit 1 juta, nomor akun 113 sewa baru muka 900, 121 peralatan debit 30 juta, 211 utang usaha pada kredit 15 juta, nomor akun 311 modal Amir kredit 25 juta, 411 pendapatan jasa kredit 5 juta, 611 beban gaji debit 3 juta, 612 beban listrik air telepon 500.000. Totalnya pasti sama antara debit dan kredit besar 45 juta rupiah. Selanjutnya sudah neraca lajur. Selanjutnya neraca lajur konsultan Amir neraca lajur per Desember 2019. Pada kolom berisikan nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, lapor laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Pada kas neraca saldo 9.600.000, penyesuaian kemudian neraca saldo setelah penyesuaian debit 9.600.000, kemudian laporan laba rugi kosong, kemudian neraca 9.600.000 pada debit. Selanjutnya perlengkapan neraca saldo 1 juta, penyesuaian 600 pada kredit, saldo setelah penyesuaian 400 pada debit, neraca 400 pada debit. Kemudian sewa bayar di muka 900.000 pada neraca saldo di kolom debit, penyesuaian 300 pada kredit di kolom penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian 600 pada debit, kemudian neraca 600 pada debit. Peralatan pada saldo 30 juta pada debit, saldo setelah penyesuaian 30 juta pada debit, dan neraca 30 juta pada debit. Kemudian utang usaha 15 juta pada kredit pada neraca saldo, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian 15 juta pada kredit, dan neraca 15 juta pada kredit. Modal Amir 25 juta pada kolom neraca saldo kredit, kemudian 25 juta pada neraca saldo setelah penyesuaian pada kredit, kemudian 15 juta pada neraca kredit.
Pendapatan jasa. Neraca saldo 5 juta pada kredit. Penyesuaian 4 juta pada kredit. Neraca setelah penyesuaian 9 juta pada kredit. Laporan laba rugi 9 juta pada kredit. Kemudian beban gaji 3 juta neraca saldo pada debit. 1.500.000 pada kolom penyesuaian pada debit. Neraca setelah penyesuaian 4.500.000 pada debit. Laba rugi 4.500.000. Beban listrik air telepon 500 pada kolom neraca saldo debit. 500 pada neraca saldo setelah penyesuaian debit. Kemudian laporan laba rugi 500 pada debit. Dan total neraca saldo debit 45 juta, kredit 45 juta. Selanjutnya, beban perlengkapan 600 pada kolom penyesuaian debit, 600 pada kolom neraca setelah penyesuaian debit, 600 pada laporan laba rugi debit. Kemudian beban penyesuaian peralatan 5.000 pada penyesuaian debit, kemudian 5.000 neraca saldo setelah penyesuaian debit, 5.000 laporan laba rugi pada debit. Akumulasi penyusutan peralatan 5.000 pada kolom penyesuaian kredit, 5.000 pada kolom neraca setelah penyesuaian pada kredit, kemudian neraca 5.000 pada kredit. Beban sewa 300 penyesuaian pada debit, neraca setelah penyesuaian 300 pada debit, kemudian 300 pada laporan laba rugi debit. Selanjutnya utang gaji 1.500.000 pada penyesuaian kredit, 1.500.000 pada kredit neraca setelah penyesuaian, kemudian 1.500 pada neraca kolom kredit. Pendapatan yang masih harus diterima 4 juta pada penyesuaian debit, 4 juta pada neraca saldo setelah penyesuaian debit, kemudian 4 juta pada neraca debit. Dan dijumlahkan penyesuaiannya pada kolom debit 6.405.000, pada kredit 6.405.000, neraca setelah penyesuaian pada debit 50.505.000, pada kredit 50.505.000, laporan laba rugi pada debit 5.905.000, pada kredit 900.000, kemudian neraca pada debit 44.600.000, kemudian 44.600.000, dan pada kredit 41.505.000. Laba bersih laporan laba rugi 3.095.000, kemudian pada neracanya kredit 3.095.000, totalnya ini pada laporan laba rugi debit 9 juta, laporan laba rugi kredit 9 juta, neraca pada debit 40.600 dan pada kredit 40.600. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Konsultan Amir, laporan laba rugi per Desember 2019. Pendapatan jasa 9 juta, beban gaji 4.500.000, beban listrik air telepon 500, beban perlengkapan 600, beban penyusutan peralatan 5.000, beban sewa 300. Jumlah beban jadi 5.905.000. 9 juta dikurang 5.905.000, dapatlah laba bersih sebesar 3.095.000. Konsultan Amir, laporan perubahan modal per Desember 2019. Modal awal kita 25 juta, dikurangkan dengan laba bersih 3.009.000, modal akhirnya dapatlah 28.095.000. Ya, konsultan Amir neraca per 31 Desember 2019. Pertama, set lancar, kas 9.600.000, perlengkapan 400.000, sewa dari muka 600, pendapatan yang masih harus terima 4 juta, jumlah set lancar 40.600.000, set tetap peralatan 30 juta, akumulasi penyusutan peralatan 5.000, dan jumlah set tetap 29.990.000, jadi total set 40.595.000. Liabilitas utang lancar, utang usaha 5 juta, utang gaji 1.500, jadi total utang 6.500.000. Kuitas modal akhir 28 juta, 95.000. Di total utang tambah dengan modal jadi 40.595.000. Jadi sama antara total aset dengan total utang tambah modal. Ya,
Jurnal penutup Kusta Amir Jurnal Umum per 31 Desember 2019. Pada kolom berisi tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Halaman 3. 2019 Desember, ikhtisar laba rugi 5.905.000 pada debit, beban gaji 4.500.000 pada kredit, beban perlengkapan 600, beban listrik air telepon 500 pada kredit, beban perlengkapan 600 pada kredit, beban pencucian peralatan 5.000, beban sewa 3.000. Kemudian pada tanggal 31 pendapatan jasa 9 juta pada debit, ikhtisar laba ruginya 9 juta. Kemudian pada tanggal 1 ikhtisar laba rugi 3.095.000, dan modal Amir 3.095.000. Selanjutnya saldo setelah penutupan. Konsultan Amir saldo setelah penutupan per 31 Desember 2019. Pada kolom berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nomor akun 111 kas 9.600.000, 112 perlengkapan 400.000, sewa bayar muka 600.000, pendapatan masih harus terima 4 juta pada debit, dan nomor akun 121 peralatan 30 juta pada debit, 122 akun masih pencucian peralatan 5.000 pada kredit, 211 utang usaha 15 juta pada kredit, 211 utang gaji 1.500.000 pada kredit, kemudian nomor akun 311 modal Amir, keterangan 28.095.000 pada kredit. Jadi total debit 44.600.000 dan pada kredit 40.600.000. Nah, Junar pembalik. Konsultan Amir Jurnal Umum per 1 Januari 2020. Pada kolom berisi tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, halaman 4. 20 Januari pada tanggal 1 utang gaji sebesar 1.500.000, beban gaji 1.500 pada kredit, kemudian pada tanggal 1 lagi pendapatan jasa 4 juta pada debit, kemudian pendapatan masih harus terima 4 juta pada kredit. Sampai disitulah video kali ini. Jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung atau yang kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya juga di sini masih belajar dan ingin jadi lebih baik lagi, masih dalam proses belajar juga. Jika ada kata salah dan janggal mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan mudah-mudahan video ini berguna bagi penonton, teman-teman, ataupun terutama bagi diri saya sendiri. Saya juga masih dalam proses belajar. Jika ada salah kata, maafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.